Ketika Habib-Habib itu sudah menyembah di hadapan pada foto, minta pada kuburan, menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Habib Anu, lalu Tuhannya di mana? Lalu ajaran agama Islam yang tersisa di sana apa? Apakah Tuhan Allah itu masih ada bagi mereka? Ada. Tapi menurut Habib-Habib itu, ya nggak semua tentu saja, tapi si Habib-Habib itu yang harusnya disengketakan oleh Pak Habib Rizik, itu Allah itu ada, tapi di bawah wali kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Orang yang menuduh Kang Deddy Mulyadi melakukan kemusyrikan itu adalah tokoh utamanya Habib Rizik Syihab. Dia begitu gencar yang kemudian secara masif dia menuduh Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang melakukan kemusyrikan. Bahkan banyak orang-orang Islam yang yakin, yang percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang melakukan kemusyrikan atau disebut dengan bapak kemusyrikan Sunda. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa kemudian. Ada seorang yang cukup memiliki popularitas di dunia YouTube, yakni Guru Gembul. Nah, Guru Gembul ini kemudian di dalam channelnya membongkar tentang justru yang melakukan kemusyrikan itu bukan Kang Deddy Mulyadi. Justru kemusyrikan itu tampak nyata dan jelas dilakukan oleh para habaib. Nah, seharusnya Habib Rizik Syihab ini kalau memang fokus dan memiliki niat tulus untuk menghancurkan, menghilangkan kemusyrikan, maka lebih bagus tentu membersihkan dari kalangan internalnya sendiri. Nah, Guru Gembul kemudian menyampaikan fakta-fakta berkaitan dengan kemusyrikan yang dilakukan oleh para habaib. Di antaranya misalnya para habaib ini kalau sholat menghadap kepada foto-foto yang para leluhur mereka yang sudah meninggal. Bahkan kalau meminta pun mereka harus melalui perantaraan daripada para habaib yang sudah meninggal itu. Lalu yang kedua, ada juga pernyataan berkaitan dengan bahwa Allah itu tidak akan menimpakan satu azab kecuali setelah minta izin dari wali kutub dulu. Jadi seolah-olah Allah itu nomor dua. Jadi Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas izin dari wali kutub. Nah, inilah banyak hal-hal yang kemudian luar biasa sebagai bukti kemusyrikan. Bahkan telapak-telapak kaki daripada peninggalan habaib atau habib itu bahkan sampai diciumin. Ya, ini kan sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Inilah bukti kemusyrikan yang dilakukan oleh para habaib. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dan kita saksikan bagaimana penjelasan dari Guru Gembul berkaitan dengan kemusyrikan yang dilakukan oleh para habaib dalam video berikut ini. Apa yang terjadi dengan Habib-Habib yang sudah jelas, tegas, dan eksplisit mengajarkan pemujaan terhadap selain Allah. Eksplisit kata per kata. Jadi misalkan begini, kalau Pak Deddy Mulyadi bikin patung itu tidak untuk disembah. Kita mengetahuinya itu adalah patung kebudayaan, gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh Habib-Habib itu, ketika mereka sholat mereka itu menghadapnya kepada foto Habib. Ini maksudnya apa? Bukankah ini kemusyrikan yang lebih nyata? Jadi Habib-Habib itu kalau sholat itu menghadapnya foto Habib. Karena foto-foto itu dipercaya oleh mereka itu bisa memberikan keberkahan, bisa mengatasi masalah-masalah mereka, bisa menjadi solusi-solusi bagi mereka. Kalau mereka minta, mereka menganjurkan mintanya pada foto. Itu eksplisit. Dan saya katakan sekali lagi seperti yang di episode yang lampau, tidak ada satupun muslim yang pernah berpikir seperti itu. Minta hanya kepada Allah, tapi Habib-Habib itu kalau sholat itu menghadap foto. Kemudian kalau minta kepada kuburan dari leluhur mereka. Coba Baraya cek kuburan-kuburan dari Habib-Habib Ba'alawi itu semuanya ekstra topping. Jadi hijau, merah, kuning, apa semuanya di situ, dan diciumin, disembah dan sholat di situ, dan dikatakan bahwa
Kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, silahkan datang berziarah, minta ke orang di dalam kuburannya, pasti akan dikabulkan. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Itu teks. Ini yang dijelaskan oleh Guru Gembul, bagaimana kemusyrikan yang dilakukan oleh para habaib ini dengan di depan mata tanpa tedeng aling-aling. Jadi mereka melakukan kemusyrikan dengan apa? Dengan sholat menghadap kepada foto-foto, dan kemudian dengan meminta kepada para orang-orang yang habaib yang sudah meninggal ini. Dan kalau ada masalah, maka datanglah ke kuburan-kuburan, kemudian melakukan permintaan-permintaan kepada orang-orang yang meninggal dari kalangan habaib ini, maka semua permasalahan akan terselesaikan. Nah, ini dibongkar oleh Guru Gembul, dan itu tidak bisa terbantahkan karena memang jejak digitalnya pun itu nyata, bisa diakses oleh siapapun. Tekstualnya seperti itu. Tidak ada di antara muslim yang berani, bahkan tipe yang paling sesat sekalipun, yang kita sebut sebagai kelompok yang menyimpang gitu ya, kelompok yang Ahmadiyah lah, kelompok apa, itu tidak ada yang berani untuk mengatakan bahwa kuburan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Gak ada, kecuali Habib-Habib itu. Nah, saya bertanya kepada Pak Habib Rizik, kenapa mereka tidak digerebek? Kenapa kuburannya tidak dihancurkan? Padahal kemusyrikannya jauh lebih nyata, karena ini eksplisit, dikatakannya seperti itu. Nah, Guru Gembul kemudian mempertanyakan kepada Rizik Sihab ini, daripada ngejar-ngejar Kang Deddy Mulyadi, kenapa enggak kemudian menghancurkan perbuatan musyrik yang dilakukan dari kalangan mereka sendiri, yang jelas-jelas nyata di depan mata, dan itu faktual, aktual. Jadi kenapa kok dibiarkan oleh Rizik Sihab ini? Nah, ini yang dipertanyakan oleh Guru Gembul. Dan Habib-Habib itu menjadi lebih buruk lagi ketika misalkan dia mengatakan bahwa Tuhan kami itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, nanti kamu kalau di kuburan ditanya malaikat Munkar dan Nakir siapa Tuhanmu, maka jawabnya adalah Habib anu. Ditanya Tuhannya siapa, mereka jawab Habib anu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga kemudian bagaimana faktanya ada ungkapan, ucapan bahwa ketika ditanya malaikat Munkar Nakir, maka tinggal disebut siapa Tuhan, maka sebutkan nama Habib itu. Dan banyak juga kemudian doktrin lainnya, kalau ditanya Munkar dan Nakir, maka sebutkanlah nama satu Habib, maka Munkar dan Nakir itu akan takut dan tidak kemudian akan menghukum dirinya. Ini yang diungkap oleh Guru Gembul. Ini sudah beda agama, Baraya. Kalau sudah Tuhannya beda seperti ini udah beda agama. Jadi dalam hal ini sudah benar-benar murtad seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Habib Rizik itu adalah kenapa yang seperti itu tuh dibiarkan? Nah, ini kan sudah faktual bahwa mereka melakukan kemurtadan, bukan lagi berada dalam frame agama Islam. Karena ketika ditanya Tuhan di dalam kuburan oleh malaikat Munkar Nakir, maka tinggal disebut nama Habibnya tertentu. Maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka jawabnya adalah sebutkan nama Habib tertentu. Maka ini kan jelas-jelas kemusyrikan yang bahkan ini adalah kemurtadan yang luar biasa. Kalau misalnya Ahmadiyah yang kita anggap sebagai keyakinan atau agama di dalam Islam yang nyeleweng misalnya, itu masih mending, mereka mengakui Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahkan lebih parah daripada Ahmadiyah. Nah, ini diungkapkan oleh Guru Gembul. Kenapa tidak dihancurkan kuburannya gitu? Dan ketika Habib-Habib itu sudah menyembah di hadapan pada foto, minta pada kuburan, menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Habib anu, lalu Tuhannya di mana? Lalu ajaran agama Islam yang tersisa di sana apa? Apakah Tuhan Allah itu masih ada bagi mereka? Ada. Tapi menurut Habib-Habib itu, ya nggak semua tentu saja, tapi si Habib-Habib itu yang harusnya disengketakan oleh Pak Habib Rizik, itu Allah itu ada, tapi di bawah wali kutub. Sampai-sampai mereka tuh mengatakan secara jelas dan tegas dan dengan percaya diri, dan karena ada di kitab mereka, jadi kalau Tuhan mau menghancurkan satu masyarakat, kalau mau mengazab masyarakat, menurunkan bala dan bencana, maka itu harus ngomong dulu ke wali kutub. Nah, ini juga bentuk daripada kemusyrikan adalah bagaimana Allah itu di bawah daripada wali kutub.
Yang tadi kalau seandainya Allah ingin mengazab satu kaum maka harus minta izin dulu sama wali kutub. Sangat lucu ya ini Habib Ba'lawi ini ya, Habib Bodol ini. Masya Allah, ingin menghukum sesuatu kemudian harus minta izin dulu sama wali kutub. Nah, ini yang dibongkar oleh Guru Gembul, bahwa penyelewengan mereka, kemusyrikan mereka itu faktual, aktual, diucapkan, diungkapkan, dan melalui jejak digital yang masih ada sampai sekarang dan bisa diakses oleh siapapun. Wali kutubnya itu dari Habib-Habib itu gitu. Kalau wali kutub sudah meng-ACC, sudah ya ini hancurkan, maka Tuhan menghancurkan wilayah itu. Jadi Tuhan harus minta izin, harus minta ACC sama Habib-Habib kalau mau melakukan sesuatu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi kalau Allah mau menurunkan bala, maka harus minta izin dulu sama wali kutub. Jadi kalau wali kutubnya mengizinkan, maka Allah baru menurunkan bala. Kocak nih orang. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Jadi sudah mah mereka Tuhannya itu Habib, kemudian sholat di hadapan foto Habib, kemudian meminta pada kuburan Habib. Nah, Allahnya disimpan di bawah. Kalau mau menghancurkan sesuatu harus ngomong dulu sama Habib anu-anu, wali kutub anu-anu, nanti wali kutub ACC, maka jadilah bencana itu. Jadi orang Aceh, orang Jogja yang pernah kena bencana itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi gara-gara ACC dari wali kutub. Nah, kemudian Guru Gembul menjelaskan bahwa kemusyrikan orang-orang dari Yaman ini, Habib Ba'lawi ini sudah jelas, di mana mereka sholatnya menghadap kepada foto, yang mereka meminta kepada foto, berdoa kepada foto, kemudian meminta kepada kuburan, segala permasalahan selesai ketika sampai di kuburan. Dan yang lebih parahnya yaitu tadi, bahwa Allah tidak akan mengajab kecuali sudah di ACC dulu oleh wali kutub. Nah, ini kan jelas-jelas penistaan agama sebenarnya, dan ini bisa diproses secara hukum karena ini memang penistaan agama, sangat jauh dari akidah Islam kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Guru Gembul sebagai bukti daripada penyelewengan mereka inilah yang sebenarnya bisa dijadikan alat bukti untuk kemudian orang-orang yang seperti ini jangan dibiarkan. Karena justru orang seperti ini akan membuat bangsa ini, membuat umat Islam di negeri ini kemudian bisa menjadi berperang antara satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan saja nih apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini menjadi rekomendasi juga untuk Majelis Ulama Indonesia, agar kemudian jangan tinggal diam, jangan diam-diam saja. Ya, termasuk Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang besar di negeri ini juga jangan diam. Pengurus-pengurus besarnya itu harus melek matanya, harus buka kupingnya. Bagaimana masif dan terstrukturnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka ini berupa kemusyrikan, bahkan mengarah kepada kemurtadan. Banyak sesungguhnya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi selain yang digambarkan oleh Guru Gembul. Oleh karenanya, yuk sudah saatnya lah umat Islam ini bersatu di negeri ini. Kita kembali kepada Islam yang lurus. Ya, kita hilangkanlah hal-hal yang seperti ini. Ulama-ulama kita yang terdahulu itu sudah sangat luar biasa menetapkan sendi-sendi beragama di negeri ini, sehingga sendi-sendi beragama di negeri ini pun sudah termaktub di dalam Pancasila, di dalam undang-undang. Begitu hebatnya ulama-ulama kita. Masa kita masih kembali ke zaman jahiliyah, mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang seperti ini? Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dengan membuka, menguak tabir kemusyrikan dan kemurtadanan karangan habaib ini akan memupuk kesadaran kepada kita semua umat Islam bahwa kita ini tidak bisa tinggal diam. Kita harus mulai bergerak untuk menghancurkan, memberangus kemusyrikan-kemusyrikan yang dilakukan oleh para imigran Yaman yang datang ke negeri ini dan mengaku-ngaku bahwa mereka inilah penguasa negeri ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.